Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan berbagi pembuatan web. Kebetulan dalam tampilan ini adalah AutoCAD Challenge, dimana fitur web ini digunakan untuk pembelajaran di jurusan Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan. Nanti dalam promnya bisa disesuaikan sesuai dengan guru atau keperluan dari mata pelajarannya. Nah, ini yang pertama tampilan dari untuk login murid, kemudian ini untuk admin. Pertama saya akan buka ke tampilan murid, di mana murid nantinya memilih kelas, kemudian memilih namanya siapa, kemudian dilanjutkan dengan memasukkan password yang telah diberikan oleh guru. Nah, ini tampilan dari murid. Ada login tadi, nama yang bersangkutan, kemudian ada keterangan level, ada keterangan poin ya. Kemudian nantinya murid bisa mendapatkan lencana atau badge ya. Tapi kebetulan ini belum ditampilkan. Di yang kolom pertama ini didesain untuk muncul pertama itu misi, dimana kalau guru sudah menginputkan misinya apa, maka di sini akan ada penjelasan terkait dengan detail misinya. Nanti ini akan membutuhkan atau mendapatkan berapa poin, kemudian setelah nanti menyelesaikan itu akan mendapatkan rencana apa, seperti itu. Nah, anak mengisi di sini jawabannya. Kemudian untuk link buktinya, nah ini bisa nanti skenario-nya anak mengupload di Google Drive datanya, kemudian linknya disimpan di sini, kemudian submit. Itu. Nah, setelah di bagian bawah pun ada bagian riwayat misi. Jadi anak tahu apa yang dikerjakan, apa yang sudah di submit, dan apa nanti feedback dari gurunya gitu, dan mendapatkan poin berapa. Kemudian di bagian kehadiran, jadi anak kondisinya yang masuk dalam pembelajaran wajib satu kali mengklik kehadiran sesuai dengan mata pelajaran, di mana setiap kehadiran itu maka poinnya akan bertambah 10. Misalkan ini masih 250, ketika ditambah 1 ya untuk kehadiran, seolah-olah hari ini kan langsung terbuka Anda sudah mencat kehadiran hari ini, poinnya jadi nambah 10. Nah, di bagian materi ini juga nantinya kalau sudah diinputkan di admin akan muncul apa saja materi-materi dalam satu semester misalnya. Kemudian selanjutnya di bagian peringkat, nah ini ada peringkat per kelas ya yang munculnya sesuai dengan nama yang diinputkan. Kemudian di bagian aturan, nah ini didesain sebagaimana guru mau aturannya seperti apa dalam hal penjelasan konsep gamifikasi ini. Saya keluar, kemudian dalam tampilan admin ya, ini ada tambah siswa massal ya, dimana memasukkan nama kelas, kemudian mata pelajarannya apa, kemudian nama tim ini juga ada, ataupun kelompok ini opsional, jadi bisa dikosongkan. Nah, untuk menginput manualnya adalah sebagaimana format di sini adalah nama, kemudian pemisahnya dengan koma, kemudian spasi, kemudian passwordnya. Nah, nanti ini bisa dengan kondisi di Excel ataupun spreadsheet, kemudian baru dikopikan ke sini. Jadi ini untuk memudahkan proses input massal. Nah, nantinya semua yang terinput akan masuk di bagian bawah.
review misi. Nah, review misi ini adalah kalau dari login murid tadi sudah masuk, maka akan direview di bagian ini ya. Nah, kemarin kebetulan tugas pertamanya diminta untuk menjelaskan daftar hadir dan kemudian apa sih kesan pesan di pembelajaran satu semester kemarin. Kalau di sini ada keterangan approve, berarti sudah di approve ya. Nah, karena memang sebelumnya itu ada 3 opsi, apakah approve, revisi ataupun dikembalikan. Nanti kalau tadi di link murid menguploadkan link, maka akan muncul di sini kalau poinnya pengen berapa, kita masukkan rencananya apa, kemudian feedback ke siswa apa kalau ada koreksi dan sebagainya. Kemudian terkait dengan kehadiran tadi contohnya, nah ini juga akan termasuk kita bisa menambahkan bonus. Apakah murid dalam kesempatan minggu tersebut mendapatkan menjadi petugas upacara atau termasuk murid yang datang tepat waktu sesuai dengan waktu yang dijanjikan, maka kita bisa menambahkan poin di sini ya dengan memilih nama, mau poinnya berapa, kemudian karena keterangan apa. Nah, ini diantara gambaran dari sistemnya ya terkait dengan presensi. Jadi ketika pun anak kondisinya tidak bisa membawa HP, bisa diabsenkan oleh guru dengan fitur ini. Materi ya. Nah, ini bagian dari fitur materi yang kalau tadi sudah diinputkan pertemuannya keberapa, kelas apa, kemudian mata pelajarannya apa, temanya apa, isi poinnya apa, termasuk bisa menambahkan link karena memang ini tidak akan bisa muat kalau semua materi langsung ditampilkan dalam bentuk teks, tapi antisipasinya dengan menggunakan link. Level, nah ini termasuk aturan game, kemudian tadi sudah ada keterangan target per levelnya itu apa, kemudian kebetulan di sini dalam kondisi anak sebagai anak DPIB yang menggambar 2 dimensi dengan aplikasi AutoCAD. Ranking, nah ini juga tampil di dalam admin, ada sebagai kelas A, kelas B. Nah, kemudian di samping di fitur cup, jadi bisa fitur per kelas, mapelnya apa, kemudian atas nama siapa juga bisa difilter gitu, kondisi poinnya berapa, statistiknya ada juga. Nah, langsung saja untuk membuat ini itu sudah dibuatkan promnya, jadi nanti tinggal mengcopy prom ini dengan tentunya disesuaikan dengan kebutuhan. Pertama, sebagaimana di panduan, nanti panduan ini akan disematkan di link deskripsi. Jadi masuk ke alamat canva.com/AI/kode. Ini nanti bisa langsung diklik ya. Kalau sudah diklik, maka nanti akan muncul tampilan awal seperti ini. Mau desain apa hari ini? Nah, ini udah langsung munculnya itu ke bagian kode ya. Jadi kode yang tadi yang bagian bawah ini setelah sebelumnya harus dibaca terlebih dahulu. Bagian yang ditandai kuning ini bagian yang harusnya mungkin berubah disesuaikan dengan mata pelajaran. Kemudian karena login ini langsung harus ada username-nya ya. Jadi jangan lupa untuk memastikan username dan password ini karena ini nanti menjadi akun untuk login bagi guru sebelum menambahkan murid. Jadi nanti dikopikan saja. Contoh ini di copy, setelah nanti di sampai bawah semuanya. Masih ada dari belakang sebentar.
Kalau udah di copy ya langsung saja dimasukkan ke sini kemudian klik kirim ya. Untuk mempercepat, ini adalah gambaran yang pernah saya coba waktu itu sampai kemudian aplikasi itu jadi. Jadi tadi ini kan sudah dikopikan ya, kemudian nanti sistem akan membaca prompt atau perintah yang kita inginkan itu seperti apa. Akan tapi setelah itu biasanya nanti ada versi 1 muncul. Nah ini tuh versi 1 itu kadang bisa jadi belum langsung jadi gitu. Nah kebetulan memang kemarin saya coba beberapa kali, contohnya ini itu sampai ke versi ke-7 karena bisa jadi dalam versi pertama itu ada kekurangannya. Contohnya seperti apa? Jadi untuk mengetahui nantinya apa kurangnya, kita memang harus mengekspor kepada semua fitur apa yang kita inginkan. Oh ini masih kurang, maka kita harus explore gitu. Dan untuk kekurangannya ya bisa kita dengan bahasa kita. Nah contoh ini sudah. Kemudian setelah versi pertama itu saya inginkan prompt 1 perbaikan submit misi login murid. Jadi harus sampai setel itu. Lakukan perbaikan pada fitur submit di misi di login murid tanpa menghapus data yang sudah ada sebelumnya. Nah kemudian inilah yang saya inginkan, tambahkan kolom baru jawaban misi, kemudian urutan input menjadi jawaban misi, link bukti kerja, jawaban misi disimpan ke Canva data SDK. Nah ini sampai bawah. Jadi harus sampai melihat setelah versi pertama jadi ya, itu harus sampai melihat apa kurangnya, apa yang harus diperbaiki itu. Nah kalau ini banyak untuk mempersingkat waktu, kalau ternyata sudah fitur sebuah jalan, maka kita tinggal publikasikan ya. Kemudian nanti di sini misalnya akan mau URL websitenya atau linknya apa, tambahannya mungkin bisa disesuaikan dengan link webnya. Namanya publikasikan. Setelah dipublikasikan otomatis nanti jadi seperti ini, jadi seperti tampilan web. Itu saja. Kalau mungkin ada yang tidak dipahami ataupun apa, bisa di kolom komentar, ataupun ada kurangnya bisa kita koreksi bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.